Kuliah itu nomor satu. Kita ke kampus itu untuk kuliah, tapi pas kita kerja, kita interview, IPK itu emang penting gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nggak punya skill, kayak nggak punya hard skill, soft skill, ya itu bakal zonk banget gitu. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Radian Samyoga Sakti, bisa dipanggil Ian. Halo, perkenalkan nama aku Katarina Atalia, biasa dipanggil Talia. Halo guys, nama aku Revika Gayana, biasa dipanggil Rey. Aku kuliah di kampus. Ya pasti kalau kuliah di kampus lah ya, kan gak mungkin di Burjo. Oke, aku kuliah di Universitas Diponegoro Semarang. Aku ngambil jurusan S1 Agribisnis. Dan aku merupakan mahasiswa S1 program studi perencanaan wilayah dan kota di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Aku kuliah di Universitas Brawijaya dan sedang menempuh jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Ada deh, yang pasti mahasiswa tingkat akhir. Aku saat ini merupakan mahasiswa masuk ke semester 6. Sekarang ini aku menempuh semester 7 ke 8 alias semester 8 lah ya. Aktivitas lain kuliah buat saat ini aku sih fokus skripsi, tapi sebelumnya aku ikutin organisasi di IAS atau International Association of Students in Agricultural and Related Science di divisi exchange program dan sempat juga jadi sekretaris. Selain itu sebelumnya aku juga aktif di kepanitiaan, beberapa kepanitiaan himpunan dan juga ikut program magang. Di sama kuliah, aku 3 tahun berturut-turut ikut beberapa organisasi. Nah, yang pertama adalah UKM IAS atau International Association of Students in Agricultural and Related Science. Jadi itu merupakan organisasi internasional berbasis pertanian. Terus aku juga ikut HMD Pertanian atau Himpunan Mahasiswa Departemen Pertanian. Nah, terus pas udah aku mulai jadi mahasiswa tingkat akhir nih, aku mulai kayak cari-cari job gitu. Jadi aku menjadi freelancer as professional public speaker. Jadi aku menjadi mentor di online public speaking class. Terus aku juga menjadi moderator dan MC atau master of ceremony di beberapa event atau webinar. Terus juga kolaborasi untuk mengisi beberapa podcast. Selain itu, sekarang aku juga intern di kampus PGIA sebagai digital marketing. Nah, karena aku pengen menjadi seorang entrepreneur juga, aku juga menjalani bisnisku gitu. Dan yang terakhir, aku membuat atau menginisiasi suatu gerakan atau kegiatan sosial kecil bernama Gelis atau Gerakan Peduli Sesama. Sebelumnya di ITS itu ada 2 pilihan untuk aktif sebagai mahasiswa. Ada sebagai aktif di organisasi maupun aktif di kepanitiaan. Tapi ada juga teman-teman yang aktif di student chapter dan lain sebagainya. Cuman selama aku kuliah, organisasi dan kepanitiaan ini merupakan 2 hal yang cukup sering aku bersinggungan seperti itu. Nah, terkait kedua hal ini, aku paling aktif di kegiatan kepanitiaan karena di ITS itu cukup banyak sekali acara-acara besar yang sering diselenggarakan. Contohnya seperti ITS Expo, itu merupakan acara terbesar ITS di mana itu menggabungkan antara unsur seni, ilmu dan budaya. Lalu acara kedua ada Inilo ITS, itu merupakan acara pengenalan ITS kepada siswa-siswi SMA. Dan yang ketiga adalah Gerigi ITS, di mana Gerigi ITS merupakan acara ospek untuk mahasiswa baru setiap tahunnya. Nah, banyak sekali acara-acara lainnya yang bisa menunjang teman-teman untuk aktif di kepanitiaan. Dan aku cukup sering aktif di situ. Karena pertama aku bisa nambah teman ya, kita jadi punya kenalan teman banyak selain yang kita satu kelas, satu lingkup, tapi bisa kenal juga teman-teman lain dari beberapa jurusan. Selain itu, yang paling aku suka sih program magang karena aku bisa dapat kenalan dari teman-teman yang beda universitas maupun yang jurusannya juga beda. Selain itu, aku bisa nambah skill terkait keilmuan aku sendiri. Nah, aku merasa aku bisa mendapatkan manfaat secara internal maupun eksternal.
Yang pertama secara internal adalah aku bisa lebih dapat terkait perihal self development aku. Aku bisa lebih mengerti bagaimana mengatur waktu, bagaimana teamwork bekerja sama dengan orang lain, bagaimana kita menghargai pendapat orang lain, mungkin problem solving juga, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan self development. Di sisi lain, aku juga mendapatkan manfaat secara eksternal, di mana aku bisa berkenalan dan menambah teman bahkan dari luar departemen atau dari luar jurusan. Di situ aku banyak sekali bertemu dengan orang-orang baru yang nanti intervensi selanjutnya adalah aku bisa diskusi lebih banyak dengan mereka. Aku bisa berbagi pengalaman dengan mereka, cerita dan lain sebagainya, dan sehingga menurut aku relasi ini sangat penting apalagi saat kita berada di pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Nah, kalau ditanya apa sih kayak kemanfaatnya, terus apa sih benefit yang bakal diterima kayak ikut dari kegiatan-kegiatannya tadi gitu. Nah, jadi kayak misalnya organisasi nih, menurut aku manfaatnya itu banyak banget, hal positifnya banyak banget. Bahkan kalau disebutin 7 hari 7 malam mungkin gak bakal selesai gitu. Tapi aku bakalan nge-highlight apa sih manfaat yang bakal didapat atau benefit yang bakal didapat kalau misalnya kayak ikut organisasi atau kegiatan lain selain kuliah kayak gitu. Nah, kalau organisasi sendiri kita tuh bakal kayak ketemu banyak orang nih, kayak kita yang pasti memperluas networking gitu ya. Kita bakalan bertemu dengan orang-orang baru, terus kita juga di sana tuh kayak belajar gimana kita bisa manajemen SDM atau sumber daya manusianya. Terus kita manajemen suatu event gitu dengan segala keterbatasan dana, keterbatasan SDM kayak gitu-gitu. Terus juga ya pasti manajemen diri, manajemen waktu, itu tuh belajar banyak banget di organisasi gitu. Terus kayak ya lebih ke sukarela gitu ya, kayak kalau misalnya kita nyari uang atau cuan ya big no gitu, tapi organisasi mengajarkan kita untuk sukarela, gimana kita muter otak gitu ya, dengan keterbatasan ada kita cari dana, caranya gimana ya, kita diajarkan atau kita di situ kayak belajar lebih kreatif, lebih inovatif, mencari segala solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada, terus manajemen konflik. Jadi menurut aku benefitnya banyak banget gitu. Terus kalau untuk kegiatan lain kayak misalnya freelance kayak gitu, terus bisnis gitu, nah itu selain kuliah ya pasti kita ada tuh untuk uang tambahan, uang jajan tambahan. Terus di situ kita juga mulai belajar gimana sih kalau misalnya kehidupan kerja. Jadi kayak mulai untuk tahu gimana kehidupan kerja gitu, yang pasti beda banget dengan kehidupan di kuliah. Jadi kayak udah mulai mengarah ke arah sana gitu, jadi kayak mulai mengenal nih kayak gitu. Terus juga yang pasti menambah insight kita ya, terus improve skill kita dari kegiatan-kegiatan itu. Kita jadi tahu nih skill kita segimana sih, kita bisa evaluasi dan kita bisa meningkatkan skill kita lagi. Sedangkan kalau kita nggak ikut kegiatan-kegiatan itu ya kita bakal stuck aja gitu, kayak kita nggak tahu kita segimana sih skill kita, terus bisa nggak ya ngelakuin ini, itu kita nggak akan tahu. Tapi dengan menjalankan kegiatan-kegiatan itu, jadi kita tahu kita udah sampai mana, sejauh mana, kita harus evaluasi di bagian mana, dan juga kita bisa mempertahankan kelebihan atau skill kita itu. Menurut aku penting teman-teman, karena kita bisa mendapatkan manfaat yang banyak sekali yang sudah aku sebutkan tadi. Dan aku merasa bahwa pendidikan tinggi atau perguruan tinggi masa kita sebagai mahasiswa ini adalah kesempatan kita terakhir untuk belajar dan mempersiapkan terkait dengan jenjang yang lebih tinggi atau di dunia pekerjaan. Karena aku yakin di dunia pekerjaan itu tantangannya akan semakin banyak, orang-orang yang kita temui juga akan semakin banyak dengan sifat yang beragam, dan bisa jadi masalah-masalah yang kita temui juga akan semakin beragam. Sehingga masa pendidikan tinggi ini merupakan istilahnya tempat kita belajar terakhir supaya kita bisa menghadapi yang tadi sudah saya sebutkan di nantinya jika kita bertemu di dunia pekerjaan. Menurut aku itu penting banget. Kenapa? Karena ya kita emang yang prioritas itu adalah kuliah. Kuliah itu nomor satu. Kita ke kampus itu untuk kuliah, tapi pas kita kerja, kita interview, IPK itu emang penting gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nggak punya skill, kayak nggak punya hard skill, soft skill, ya itu bakal zonk banget gitu. Kita bakal nggak bisa ngapa-ngapain, kita bakal ketinggalan dengan yang lain gitu ya, dengan kandidat lain, dengan kompetitor yang lain. Penting banget ya, karena aku sendiri nih bisa dapat skill baru atau soft skill yang nggak aku dapetin selama di bangku perkuliahan. Contohnya nih yang aku sebutin tadi, aku jadi dapat nih yang namanya kenalan atau relasi baru yang berguna banget
di karir aku ke depannya ataupun di bangku perkuliahan saat ini. Contohnya nih kayak ketika aku mau bikin project baru atau ya event baru, terus aku butuh kenalan misal dari anak manajemen atau dari yang lain. Ketika kamu beraktif organisasi, aktif ikut di luar himpunan atau di lingkup kamu sendiri, itu jadi punya banyak kenalan yang benar-benar bisa bantu kamu gitu. Terus selain itu aku juga belajar gimana sih caranya manajemen waktu, karena selain kuliah juga harus berorganisasi, terus manajemen event. Contohnya nih ketika aku jadi panitia acara, aku jadi tahu nih gimana caranya konsep acara, membuat rundown, terus gimana sih cara menghubungin orang-orang baik misal artisnya, juri-jurinya, atau dosen-dosennya untuk diundang. Selain itu untuk hubungan sesama, aku juga tahu gimana caranya manajemen orang, bisa kenal gimana sih karakteristik orang yang kerja sama aku dan bagaimana handle dia saat bekerja, atau gimana kita harus komunikasi sama dia gitu. Terus yang pastinya juga dapat problem solving, karena saat organisasi kan pasti banyak yang namanya masalah yang ada. Jadi kita juga dapat problem solving, gimana sih ngatasin masalah-masalah yang ada. Terus sama poin plus lagi menurut aku, kalau kamu aktif di kegiatan luar atau organisasi yang ada di lingkungan universitas atau fakultas, kamu tuh bakal sering ketemu sama orang-orang di fakultas itu yang pastinya nambah relasi, dan kamu juga jadi kenal nih sama pengurus-pengurus yang ada di fakultas atau universitas kamu. Menurut aku itu enggak ya. Jadi kalau misalnya berdasarkan pengalaman aku gitu, kayak ikut organisasi, terus kepanitiaan, terus habis itu freelance dan lain-lain, itu tuh awalnya mungkin kaget, kayak waduh ini tuh kayak panik gitu ya, kayak waktu kemakan banget gitu ya, kayak pasti harus manajemen waktu, terus harus manajemen diri juga, harus prioritas. Kayak misalnya kalau ada rapat, ada event, ada ini tuh harus kita bagi waktu gitu. Jadi ketika aku jalanin mungkin awalnya kaget, tapi di situ kayak menuntut aku untuk lebih adaptif gitu dengan kondisi yang ada, gimana caranya aku bisa memanajemen diri aku dan juga memanajemen waktu dengan baik gitu. Harus bisa ngebagi waktu dari 24 jam dari 7 hari itu, ya harus bisa dimanajemen dengan sebaik-baiknya. Jujur kalau sejauh ini gak ngaruh yang gimana-gimana, gak yang nurunin banget dan yang gak bikin naik-naik banget sih. Tergantung diri masing-masing ya teman-teman. Kalau memang teman-teman bisa memberikan porsi yang seimbang antara akademik dan non-akademik, aku percaya IPK tidak akan menjadi masalah.